Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita di pagi hari ini. Dan mohon maaf karena ada sedikit kendala di koneksi internet sehingga perlu perbaikan. Sehingga acara di pagi hari ini agak telat. Baik, sebagaimana tema yang disampaikan dalam pengumuman bahwa kita akan belajar tentang konsep rizki dalam Islam. Di buku halaman 18, bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka halaman 18, tentang konsep rizki dalam Islam. Diharapkan bagi kita semuanya, setelah kita memahami konsep rizki dalam Islam, maka kita tidak menjadi orang yang rakus terhadap harta, tidak menjadi orang yang tamak terhadap dunia, karena kita memahami beberapa kaidah yang dijelaskan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW mengenai hakikat rizki. Di buku ini saya sebutkan ada 3 prinsip yang perlu kita ketahui terkait masalah rizki. Yang pertama, bahwa semua makhluk, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang bergerak. Dabbah artinya adalah makhluk yang bernyawa, yang dia bergerak. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak fil ardi, di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menanggung rizkinya. Sehingga baik yang berakal maupun yang tidak berakal, semua rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bercerita tentang proses penciptaan manusia. Nabi SAW bersabda bahwa ketika kita masih berada dalam kandungan, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menetapkan beberapa takdir. Salah satunya adalah takdir rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi SAW bersabda, "Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin." Kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Yang malaikat ini bertugas untuk meniupkan ruh, bertugas untuk menetapkan beberapa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. Maksudnya adalah 4 takdir. Bikat birizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syaqiyun am sa'id. Pertama adalah catatan rizkinya, kemudian ajalnya, yang kedua amalnya, dan yang ketiga adalah apakah dia nanti menjadi orang yang bahagia ataukah menjadi orang yang celaka. Waliyadzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala jangan sampai kita menjadi orang yang celaka di akhir hayat kita. Sehingga semua hamba telah ditetapkan rizkinya pada saat hamba itu masih berada dalam janin, masih berada dalam kandungan ibunya, masih berupa janin, di usia 4 bulan. Ya, di usia 4 bulan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bagi para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari.
Kenapa 4 bulan 10 hari? Padahal peniupan roh itu dinyatakan dalam hadis adalah di usia setelah bayi genap di usia 4 bulan. Rentang 10 hari itu adalah rentang untuk mengetahui dan memastikan gerakan dalam janin. Sehingga 4 bulan genap, maka Allah Ta'ala kirimkan malaikat untuk meniupkan roh jika dalam rahim wanita ini ada janin. Lalu direntang 10 hari untuk memastikan apakah wanita ini betul-betul ada yang bergerak ataukah tidak. Karena Islam berlaku untuk semua zaman. Sebagaimana Islam berlaku untuk zaman di mana orang bisa mengetahui berbagai macam rahasia melalui teknologinya. Seperti apa yang ada dalam kandungan, seperti apa yang terjadi di balik sesuatu ya, dengan menggunakan sensor atau alat-alat yang lain. Demikian pula syariat ini juga berlaku untuk zaman ketika mereka belum memiliki semua fasilitas itu. Sehingga yang digunakan adalah tanda zahir, seperti gerakan janin yang ada dalam kandungan. Kepentingan kita dari hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rizki hamba. Turunan dari prinsip ini bahwa siapapun anggota keluarga yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, maka hakikatnya yang memberi rizki adalah Allah. Yang ngasih rizki anak kita, istri kita adalah Allah Ta'ala, dan bukan kepala keluarga. Kepala keluarga yang bekerja hanyalah perantara untuk rizki yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Ibnu Katsir menceritakan, ada seseorang yang mengadu kepada Ibrahim bin Adham. Beliau ini seorang ulama tabi'in dan sangat terkenal dengan kezuhudannya, terkenal dengan waraknya. Ibrahim bin Adham mendapatkan aduan dari seseorang karena anaknya yang banyak. Kemudian Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, "Ib'ats ilayya minhum man laisa rizquhu 'ala Allahi." Coba kau kirim anakmu, kau antarkan anakmu ke saya yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah. Fasakata rajul. Kemudian orang ini pun terdiam. Karena tidak ada manusia yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di sini saya kasih catatan. Prinsip ini tidak mengajarkan agar kita berpangku tangan dan diam tidak bekerja. Dengan anggapan semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rizki, berarti kita nggak perlu bekerja. Saya tidak ngomong seperti itu. Namun yang saya sampaikan, siapapun hamba, rizkinya telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa alasan untuk membantah anggapan ini. Yang pertama, benar rizki manusia telah ditakdirkan, tapi takdir itu rahasia Allah. Dan tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Loh, ini kan semua sudah ditakdirkan. Ngapain saya bekerja? Kamu tahu nggak takdirmu? Nggak tahu. Kenapa kau beralasan dengan yang kau nggak tahu? Kalau nggak tahu jangan dijadikan sebagai alasan. Baik. Makanya takdir bisa dijadikan sebagai alasan setelah terjadi. Kalau sebelum terjadi dijadikan alasan, nggak diterima. Kalau sebelum terjadi dijadikan sebagai alasan, tidak diterima. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menjelaskan bahwa tawakal tidak menghilangkan ikhtiar, yaitu usaha untuk mencari rezeki. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Andaikan kalian tawakal kepada Allah haqqat tawakkuli, dengan tawakal yang sebenarnya, la razaqakum kama yurzaqut tayr kama yarzuqut tayra, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung. Tagdu himasan wa taruhu bitanan. Dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong,
Bapak Ibu bisa perhatikan, ayam kalau bangun tidur, temboloknya itu kosong. Temboloknya kosong. Hampir semua binatang yang punya tembolok, ayam, burung, ya, atau unggas yang lainnya, ketika dia bangun tidur, temboloknya itu kosong. Kata Nabi SAW, dia di pagi hari dalam kondisi tembolok kosong, balik pulang, temboloknya penuh. Dan ayam seperti itu ya. Dia makan pertama, mungkin nggak masuk ke tembolok, tapi langsung masuk ke lambungnya. Begitu lambung ini sudah nggak bisa nampung, dia tetap cari makan, ditampung di tembolok. Besok pagi habis. Selalu seperti itu. Baik. Sehingga Nabi SAW tunjukkan, kalau kalian bertawakal kepada Allah, haqqat tawakkuli, dengan tawakal yang sebenarnya. Dan tawakal yang sebenarnya, tirulah ayam, tirulah burung. Bagaimana ketika dia bertawakal? Bentuk tawakalnya adalah dia tetap berangkat untuk kerja. Dia tetap berangkat untuk mencari nafkah. Berangkat cari makan. Dalam kondisi perut kosong, kemudian balik, dia dapat rezeki. Imam Ahmad menjelaskan hadis ini tidak menunjukkan bolehnya berpangku tangan tanpa usaha. Bahkan padanya terdapat perintah mencari rezeki, karena burung tatkala keluar dari sarangnya di pagi hari, dia lakukan itu demi mencari rezeki, sehingga tidak diam saja. Kemudian catatan yang ketiga, berharap rezeki namun tidak mau bekerja, termasuk pengingkaran terhadap hikmah Allah. Bagian dari hikmah Allah, semua akibat didahului dengan sebab. Meskipun tidak semua yang menempuh sebab bisa mendapatkan akibat. Baik, catat bagian ini baik-baik ya. Semua akibat bagian dari hikmah Allah. Allah ciptakan kehidupan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwa semua akibat didahului dengan sebab. Meskipun tidak semua orang yang menempuh sebab bisa mendapatkan akibat. Satu-satunya zat yang bisa mewujudkan akibat tanpa sebab hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Ketetapan Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berfirman, kun, jadilah, fayakunu, maka terjadilah. Sehingga kalau ada orang yang mau pinter tapi nggak mau belajar, lo nggak bisa pakai ilmu kun fayakun. Orang mau sukses tapi dia nggak mau kerja, emang kamu siapa? Hamba itu kalau mau mendapatkan sesuatu harus cari sebab. Saya pingin kaya, tapi tanpa kerja uang datang sendiri. Emang kamu bisa kun fayakun? Satu-satunya zat yang bisa menimbulkan, yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk kalau dia ingin mewujudkan akibat maka dia harus menempuh sebab. Meskipun tidak semua orang yang menempuh sebab dia bisa mendapatkan akibatnya. Karena itu ketika makhluk ingin mendapatkan sesuatu maka dia harus mengupayakan sebabnya. Seperti jika orang ingin dapat harta, maka dia harus lakukan usaha untuk mendapatkannya. Usaha adalah sebab, sementara mendapatkan harta adalah akibat. Orang ingin pinter, yang dicari jangan sisa minuman kiai. Itu bukan sebab untuk jadi pinter. Terus sebab jadi pinter apa Pak? Ya belajar. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu dengan belajar. Ingin pinter kemudian membuat bubur Quran ya, dikumpulin, kemudian dijadikan bubur, direndam air, dimakan. Nggak boleh seperti itu. Pak, saya ingin cepat hafal Quran. Caramu ini nggak benar. Iya kalau itu lumat semuanya. Kalau misalnya masih ada lafzul jalalah, ya, kemudian kalimat-kalimat yang dia nggak hancur. Lalu Anda konsumsi, Masya Allah, bercampur dengan kotoran dalam tubuh. Nggak boleh seperti itu. Sehingga tempuh sebab. Mau pintar ya belajar. Mau sukses berarti harus berusaha. Baik.
Dan orang yang menempuh sebab ketika ingin mendapatkan akibat, itulah orang yang mengimani hikmah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang gagal dalam masalah ini. Akhirnya ketika dia ingin sukses, dia ingin mendapatkan apa ya yang dia inginkan, tapi caranya nggak benar. Ingin dapat jodoh kemana? Kamu ke Gunung Kemukus. Ngapain? Ya, Masya Allah. Atau ingin sukses, ke gunung mana begitu ya? Ke gunung mana kalau di sini? Ya, Gunung Kawi. Kemudian nanti di situ melakukan ritual-ritual seperti ini. Inikah cara sukses? Pengen ini, Masya Allah. Tapi caranya yang salah. Dan semua bentuk menempuh sebab tapi tidak benar, maka itu termasuk di antara tindakan yang menyalahi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita hambanya yang punya akal, sehingga bisa menimbang ini cara dan sebab yang benar, ini sebab yang menyimpang. Meskipun masih banyak orang yang nggak menggunakan akalnya. Sehingga dia pengen apa misalnya? Pengen badannya kuat. Lalu melakukan ritual-ritual tertentu. Akhirnya ya, kepalanya dipendung pakai palu. Ya. Nah, ini uji apa? Uji kekuatan fisik. Ada yang disuruh tidur, kemudian dilindas mobil, ya, mati beberapa orang. Masya Allah. Akhirnya banyak yang mati gara-gara tindakan bodoh seperti ini. Tayyib. Kemudian di sini saya tegaskan, satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah Ta'ala. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka manusia yang berharap kaya tanpa usaha, seharusnya dia ingat bahwasanya dirinya bukan Tuhan yang bisa menciptakan kejadian tanpa melalui proses. Anda harus mengikuti sebab. Yang kedua, konsep rizki yang kedua. Setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, inna ahadakum Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Bismillah. Kita lanjutkan. Nabi SAW bersabda, Ayuhan nas, inna ahadakum lan tamuta hatta yastakmila rizqaha. Fala tastabdi'ur rizqa. Ittaqullaha ayyuhan nas. Wa ajmilu fit talab. Khudhu ma halla wada'u ma haruma. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian gak bakalan mati sampai kalian telah menyempurnakan semua jatah rizkinya. Telah mengkonsumsi semua jatah rizkinya. Karena itu janganlah kalian merasa rizki kalian terhambat. Fala tastabdi'ur rizqa. Janganlah kalian merasa rizki kalian terhambat. Ittaqullaha ayyuhan nas. Bertakwalah kepada Allah wahai manusia. Wa ajmilu fit talab. Dan carilah rizki itu dengan cara yang baik. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Prinsip ini memberikan pelajaran bagi kita. Bahwa siapapun yang hidup pasti diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia mati. Sehingga nggak ada satupun makhluk yang tidak dikasih jatah rizki oleh Allah. Dan tadi sudah kita sampaikan dalam ayat, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bergerak kecuali Allah yang menjamin jatah rizkinya. Prinsip yang kedua, semiskin apapun manusia, dia tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Kemudian kesimpulan yang ketiga, sebanyak apapun penghasilan manusia, sekaya apapun pendapatannya, sebanyak apapun pendapatannya,
dia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Jadi ada dua kesimpulan yang ini kelihatannya saling bertolak belakang, tapi itu selaras. Nabi SAW mengatakan bahwa jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Kemudian beliau SAW bersabda, kemudian kita bisa simpulkan dari kalimat ini, bahwa semiskin apapun manusia, dia nggak bakalan mati ya, sampai dia menghabiskan jatah rizkinya, meskipun hanya sedikit. Sebaliknya, sekaya apapun manusia, dia nggak bakalan mampu untuk melampaui jatah rizkinya. Karena rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditetapkan oleh Allah. Baik, yang kedua ini maknanya bagaimana? Nanti akan kita bahas. Coba kita baca terlebih dahulu sebuah cerita. Syekh Saleh Al-Maghamisi, dulu beliau menjadi imam di Masjid Quba. Dalam sebuah ceramahnya menceritakan ada seorang lelaki yang jatuh ke dalam sumur. Ia pun berteriak minta tolong. Lalu orang-orang berhasil mengeluarkan orang itu ya, dari sumur dalam keadaan selamat. Dalam arti dia tidak mati. Maka seseorang menyodorkan kepadanya segelas susu untuk diminumnya dan menenangkan keadaannya. Lalu dia minum, kemudian dia kembali tenang. Setelah tenang, orang-orang di sekitarnya bertanya, bagaimana tadi Anda kok bisa masuk ke dalam sumur, kecemplung sumur? Mulailah orang itu bercerita dengan semangat, lalu dia berdiri di bibir sumur dan mempraktekkan kronologi saat dia terjatuh ke dalam sumur. Qadarullah jatuh lagi. Qadarullah tanpa disengaja orang itu terjatuh lagi ke dalam sumur dan akhirnya mati. Masya Allah. Ya. Sehingga yang jadi pelajaran di sini adalah saat jatuh pertama orang itu tidak mati. Allah selamatkan orang ini, dia tidak mati karena masih tersisa jatah rizkinya di dunia, yaitu segelas susu yang belum dia minum. Begitu jatah rizkinya telah disempurnakan oleh Allah, sehingga dia minum segelas susu itu, dia pun mati ya, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu terjatuh ke dalam sumur. Dengan musibah yang sama, yaitu terjatuh ke dalam sumur. Makanya seperti inilah salah satu di antara bukti nyata bahwa rizki seorang hamba tidak akan habis, atau seorang hamba tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Baik. Ada juga sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh Ustadz Muhammad Arifin Badri. Jadi ada orang yang dia sakit. Lalu mungkin sebelum dia sakit ya, anaknya pernah ingin membelikan es krim atau es krim untuk bapaknya ini yang sedang sakit. Kemudian bapaknya sakit dan anaknya menyampaikan, nanti kalau bapak sembuh saya belikan es krim. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan. Lalu anaknya belikan es krim, kemudian dikasihkan es krim itu ke bapaknya. Ya, dikonsumsi oleh bapaknya, diminum. Kemudian bapaknya ini sakit lagi. Dan beberapa waktu kemudian meninggal dunia. Ya, lalu dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mewafatkan seorang jiwa sampai Allah menyempurnakan seluruh jatah rizkinya. Selanjutnya, antara hidup dan gaya hidup. Kita perlu membedakan antara hidup dan gaya hidup. Harta seberapapun akan cukup untuk hidup, karena rizki hamba dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi harta sebanyak apapun tidak akan cukup untuk mengejar gaya hidup. Sehingga orang kalau pingin ini, ya, lo perlu lihat penghasilanmu berapa. Sehingga kalau nggak sanggup, jangan terlalu memaksakan diri. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin hamba nggak bakalan mati sampai jatah rizkinya habis. Namun kalau orang dengan mendapatkan penghasilan tertentu, lalu dia mengejar gaya hidup, nah sangat mungkin itu tidak cukup, ya.
Ini nggak cukup. Ya karena kamu mengejar gaya hidup. Nah, makanya hiduplah sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu memaksakan. Ada salah satu jamaah waktu pengajian ya, tanya ke saya, Pak, saya punya keinginan untuk beli motor. Harganya 12 juta yang baru. Ya, waktu itu masih 12 juta. Mungkin sekarang sudah naik ya. Saya pengen beli motor, harganya 12 juta baru. Tapi saya baru punya uang 4 juta. Apa kira-kira solusi yang bisa Pak Ustadz berikan? Apakah boleh saya menggunakan utang yang syar'i? Kemudian saya sampaikan, sebelum kita membahas tentang utang syar'i dan bank mana yang bisa menyediakan utang syar'i seperti itu atau jual beli yang syar'i seperti itu, saya cuma nyampaikan, kalau Bapak punyanya 4 juta, ngapain beli motor 12 juta? Beli saja yang 4 juta. Cukup nggak? Cukup. Alhamdulillah dapat motor 4 juta. Sehingga nggak perlu utang. Gitu ya. Maka kita belanja sesuai kemampuan. Mampunya sampai di sini, ya silakan belanja sampai di situ. Mampunya di grade 5, dia ngejar grade 10. Ngapain? Ya. Ikuti keinginan itu sesuai dengan kemampuan. Agar kita tidak menjadi orang yang mengejar gaya hidup sementara kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Dan kondisi seperti ini cukup banyak di masyarakat kita ya. Pingin ini. Kemudian dikejar. Akhirnya apa? Terpaksa harus sampai ngutang. Baik. Maka saya sebutkan di lanjutan pembahasan tentang penyakit istibta'. Apa itu penyakit istibta'? Penyakit istibta' adalah ingin cepat sukses sebelum waktunya. Penyakit istibta' ini disinggung oleh Nabi SAW dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Ayuhan nas, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizqaha. Wahai manusia, kalian tidak bakalan mati sampai kalian menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Fala tastabti'ur rizqa, karena itu janganlah kalian istibta' terhadap rizki. Di situ ada larangan, fala tastabti'ur rizqa, janganlah kalian punya penyakit istibta'. Apa itu istibta'? Istibta' adalah keinginan untuk cepat sukses sebelum waktunya. Betapa banyak manusia yang terjangkiti penyakit ini, ingin cepat sukses sebelum waktunya. Bisa jadi inilah penyebab terbesar manusia melakukan pelanggaran syariat dalam mencari harta. Belum saatnya punya rumah, nekat KPR, pakai riba. Belum saatnya punya kendaraan, namun dia nekat leasing ribawi. Bahkan sering kita dengar ya, hari gini kalau nggak utang bank, kapan kalau punya rumah? Gitu kan? Sehingga dimotivasi. Kalau hari gini kamu nggak utang bank, kamu nggak KPR, kapan kamu punya rumah? Sementara, wah, dibuat gambaran kan, penghasilan kamu berapa per bulan? Sekarang coba bandingin dengan kenaikan harga tanah, kenaikan harga properti. Nggak ngejar bro, akhirnya termotivasi. Terus dia KPR, dia leasing. Hari gini kalau nggak ngutang, kapan bisa punya mobil? Sehingga banyak orang ingin cepat sukses sebelum waktunya. Pingin ngejar ini sebelum waktunya. Itulah karakter istibta'. Ada sebuah perusahaan, dia ingin ngejar target. Ini ada proyek, berapa nilainya? Sekian M. Kamu sekarang di angka berapa? Ya baru ratusan juta. Terus untuk bisa menaikkan itu caranya gimana? Kita utang bank. Akhirnya karena terobsesi ingin ngejar target sekian M, ada proyek seperti itu, dia pun utang bank. Sampai akhirnya apa? Ketika dia utang bank, ya, masalah banyak terjadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, hartanya dibinasakan, akhirnya kolaps itu perusahaan. Ada sebuah cerita ini, ya, pabrik sendok kalau tidak salah ya. Pabrik sendok garpu yang ada di Jawa Timur. Jadi ini pabrik berangkat dari awal ya, dari kecil, hanya menyediakan sesuai dengan pesanan. Ada yang pesan disediakan, atau dia stok tapi nggak banyak. Sampai akhirnya ada perusahaan asing, ya. Perusahaan asing milik Aseng. Ya.
perusahaan ini pesan ke pabrik ini dalam jumlah yang sangat banyak. Akhirnya termotivasi untuk bisa memenuhi keinginan dan pesanan ini, dia pun utang bank. Wallahu alam apakah sampai angka M atau hanya sebatas ratusan juta. Akhirnya dia utang bank. Setelah utang, dia buat pabrik yang baru yang lebih gede. Kemudian produksi sendok dan garpu dalam jumlah yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan pemesan ini. Begitu pemesanan itu sudah dipenuhi, akhirnya perusahaan asing ini menghentikan pesanan. Tapi dia sudah terlanjur produksi yang sangat banyak. Nah, ketika dia produksi sangat banyak, dia nggak sanggup untuk menjual semuanya karena peredaran sendok menjadi meningkat tinggi sehingga pasarnya menurun. Akhirnya mangkrak itu barang hasil produksinya. Sementara dia berkewajiban untuk selalu mencicil utang. Akhirnya dikejar terus sama bank. Sampai akhirnya dia nggak bisa bayar. Ketika nggak bisa bayar, bank harus mengeksekusi jaminannya. Kemudian oleh bank dilelang itu jaminan. Siapa yang beli? Perusahaan milik Aseng tadi. Yang beli itu perusahaan yang sama. Akhirnya dibeli oleh perusahaan ini dan dia mengambil uang dari bank yang sama. Utang dari bank tersebut untuk mengeksekusi perusahaan ini lalu dibeli. Sehingga selanjutnya perusahaan ini jadi milik orang asing. La haula wala quwata illa billah. Makanya patut untuk diwaspadai ya. Jangan punya penyakit istibto, ingin cepat sukses, kejar target, kejar. Namun dengan cara yang salah seperti ini. Lalu dia utang bank dengan cara riba dan seterusnya. Belum saatnya tender diloloskan, lalu dia menggunakan sogok agar menang tender. Nah, itu termasuk di antaranya. Belum saatnya keterima kerja, namun dia rela melakukan suap agar bisa diterima. Ingin cepat mendapatkan dunia sebelum waktunya, akhirnya harus melanggar aturan syariat. Belum lagi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi memberikan hukuman kepadanya ketika di dunia, sehingga Allah jadikan usahanya gagal. Maka dia gagal dunia akhirat. Gagal ketika di dunia, usahanya gagal. Dan di akhirat dia harus menuai penyesalan karena dia banyak melakukan pelanggaran. Melakukan transaksi riba, sogok, suap, dan aneka pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Padahal belum tentu itu menjadi jatah rizkinya. Tayyib. Selanjutnya prinsip yang ketiga. Semoga prinsip ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa mengubah kepribadian kita terkait masalah harta. Hakikat rizki itu ada dua. Hakikat rizki ada dua. Pertama, hakikat kauni. Hakikat kauni itu artinya takdir. Hakikat yang sesuai takdir. Hakikat rizki secara kauni adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi rizki kita ketika di dunia. Dan hakikat itu adalah apapun yang memberikan manfaat bagi kita, baik yang kita konsumsi, atau yang kita gunakan, atau apapun yang melayani diri kita. Anda punya HP, kemudian Anda manfaatkan sampai rusak, sampai pecah. Gelas pengamannya. Ada punya HP atau punya buku sampai buku itu, kemudian Anda baca sampai buku itu misalnya rusak. Anda punya mobil, Anda manfaatkan terus sampai rusak, dan seterusnya. Berarti itulah rezeki yang sebenarnya. Tapi kalau Anda punya barang, cuman disimpan saja, nggak pernah dimanfaatkan, itu belum menjadi jatah rezeki Anda. Karena cuma disimpan. Sehingga apapun yang kita kumpulkan, belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Karena tidak semua hasil yang kita kumpulkan, kita akan mengkonsumsinya, kita akan menggunakannya. Seperti inilah hakikat rizki yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Sikhr. Dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan,
ini propertiku, ini rumahku, ini mobilku. Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu itu, wahai ibnu Adam, wahai manusia, hanya ada 3 kemungkinan. Apa yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak. Anda punya baju, tapi cuma disimpan saja, itu bukan jatah rizki. Tapi kalau Anda punya baju, punya pakaian yang Anda gunakan, Anda manfaatkan sampai baju itu rusak, itulah rizki yang sebenarnya. Anda punya makanan, duitnya banyak, bisa dipakai beli banyak makanan. Tapi begitu siap dihidangkan, Pak, tidak boleh Pak, pantangan. Pantangan, Masya Allah. Ini boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Kolesterol Pak. Kalau yang ini, oh Bapak nggak boleh, darah tinggi. Yang ini, oh Bapak kan asam urat, enggak boleh ya. Kalau yang ini, oh ini bahaya bagi Bapak. Kenapa? Beracun. Jadi semuanya serba pantangan. Terus apa yang bisa Anda manfaatkan? Makanya nggak heran kalau ada orang yang dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara seperti ini. Masya Allah, dia pendapatannya banyak, penghasilannya banyak, bahkan dia masih mengambil uang rakyat. Wah, dia kaya dari hasil ini, oh dia kaya. Tapi cuman ditumpuk. Itu pun Masya Allah ya, dia itu nggak berani transaksi melalui transfer bank. Akhirnya apa? Kalau transaksi diam-diam. Duitnya itu cetak tunai, dimasukkan ke dalam koper, jangan sampai ada yang ketahuan. Ya, disimpan. Ada salah satu teman yang cerita ya. Jadi dia ketika transaksi dengan orang yang kayak gini, itu sampai duitnya bolong-bolong atau gimana gitu ya, karena dimakan tikus. Jadi disimpan, nggak tahu itu nyimpennya, mungkin di bawah kolong di bawah kolong ranjangnya, di tempat mana, di brankas di mana. Karena saking nggak muatnya ditaruh di tempat luar brankas, dia mungkin punya bunker untuk itu ya. Di mana dia bisa menikmati hidup? Wong dia penuh dengan ketakutan. Awas Mas ya, nanti kalau ngasihkan di sini, penuh dengan ketakutan sebenarnya dia itu. Jangan sampai ketahuan KPK, jangan sampai diaudit oleh pajak, jangan sampai itu sampai disimpan, dan dia nggak berani transaksi tunai. Jadi kalau mau bayar sogok itu sudah ditunjukkan arahnya. Nanti caranya ini kan ada ada CCTV ya, jangan sampai kena, nanti titik bayarnya di sini. Orang kayak gini bisa bahagia nggak? Perasaan dia saja. Tapi aslinya dia nggak bisa memanfaatkan rezekinya secara maksimal. Mau beli ini nggak bisa maksimal, sehingga penuh dengan ketakutan. Makanya betul apa kata Nabi SAW, hakikat dari rezeki kita itu hanya ada 3 kemungkinan ini. Apa yang kita makan sampai habis, yang kita sedekahkan, yang kita gunakan sampai rusak, dan satu lagi adalah rezeki di akhirat, yang kita sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Karena itulah sekaya apapun manusia, tadi sudah kita sampaikan, sebanyak apapun pendapatan manusia, itu dia tidak bisa melampaui jatah rizkinya. Dia tidak akan mampu untuk melampaui jatah rizkinya. Orang punya beras 1 ton, dia hanya akan bisa makan sepiring saja. Orang yang memiliki 100 mobil, dia hanya bisa memanfaatkan 1 mobil saja. Orang yang punya 100 rumah, dia hanya bisa menempati 1 ruangan saja. Dan demikian seterusnya. Sementara sisanya bukan dia yang memanfaatkannya meskipun dia yang memilikinya. Pertama kali waktu saya ke puncak ya. Pertama kali ya. Kemudian mampir ke tapi mungkin itu yang kedua. Mampir ke Wadi Mubarak, sebuah pesantren tahfidz yang diasuh oleh guru saya, Ustadz Didi. Kita melewati lorong-lorong di daerah itu. Ada banyak sekali villa-villa. Ini villa.
Terus saya tanya sama drivernya, ini villa punya siapa Pak? Ya rata-rata punya orang Jakarta. Punya villa di sini, sepekan sekali dia datang. Terus yang nempati siapa? Ya paling Pak Bon, ya. Yang tukang kebunnya itu, sama keluarganya. Sehingga yang punya orangnya di Jakarta sibuk kerja, yang menikmati villanya, ya, orang yang kerja sebagai tukang kebun di situ. Maka itulah pembenar dari apa yang disabdakan Nabi SAW. Tidak semua orang yang memiliki harta, dia bisa memanfaatkan harta itu. Bisa jadi kita memiliki tabungan ratusan juta, bahkan miliaran di rekening. Namun pada hakikatnya yang bisa kita manfaatkan hanya sekian persen saja. Sisanya orang lain yang memanfaatkannya. Baik, itulah hakikat rizki secara kauni. Yang kedua adalah hakikat rizki secara syar'i. Hakikat rizki secara syar'i artinya adalah semua pemberian Allah yang bisa mendatangkan manfaat di akhirat. Dengan kata lain, semua harta yang kita gunakan untuk ketaatan sehingga menghasilkan pahala bagi kita, itulah rizki secara syar'i. Ini merupakan salah satu makna hadis yang menyebutkan bahwa silaturahmi bisa memperpanjang usia dan bisa melapangkan rizki. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, lakukanlah silaturahmi. Silaturahmi bisa melapangkan rizki karena dengan menyambung silaturahmi, orang akan menggunakan hartanya untuk menjalankan perintah Allah. Sehingga harta yang dia miliki menghasilkan pahala. Itulah rizki yang sejatinya. Bagi seorang muslim, rizki yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan di akhirat kelak. Itulah rizki kita yang akan memberikan manfaat bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW merangkum ini dalam satu hadisnya. Hakikat rizki hamba itu hanya ada 3. 2 hakikat rizki kauni, apa yang kalian makan sampai habis, yang kalian pakai sampai rusak. Dan 1 rizki syar'i, yaitu apa yang kalian sedekahkan sehingga abadi di yaumil qiyamah. Karena itu semua modal yang kita keluarkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, baik dengan cara diwakafkan, dengan cara disedekahkan, Anda berikan kepada fakir miskin, atau Anda gunakan untuk mendukung kegiatan dakwah, itulah rizki kita yang sebenarnya yang akan bisa memberikan manfaat bagi kita ketika kita di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Semoga dengan memahami ini, kita bisa semakin yakin bahwa sesuatu yang haram dihisap itu pasti. Namun memanfaatkan belum tentu. Kadang ada orang yang penghasilannya Masya Allah banyak, tapi sebagian besar haram. Gaji pokoknya sih Pak cuma 5 juta. Tapi pendapatan Bapak itu bisa sampai puluhan juta. Itu lebihnya dari mana? Wah Masya Allah, ceperannya lebih gede daripada gaji pokoknya. Minta ini, minta ini, minta ini. Baik, pemasukannya bisa jadi banyak, tapi cuman dia bisa simpan saja ya. Nyimpannya itu pun tidak di rekening. Cuman disimpan di lemari. Jangan sampai ketahuan. Masya Allah. Belum tentu dia bisa memanfaatkannya. Allah kasih dia penyakit. Penuh dengan pantangan dia. Nggak bisa menikmati ini, nggak bisa menikmati ini. Begitu di usia senja, hartanya numpuk. Diajak jalan-jalan anaknya, kepala pusing, sakit-sakitan, dia hanya bisa duduk. Nggak bisa memanfaatkan hartanya. Maka sekali lagi, ketika kita mencari sesuatu yang haram, ketika kita mencari harta, dihisap itu pasti, memanfaatkan belum tentu. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka, kita dihukum oleh Allah, sementara kita tidak bisa mendapatkan manfaat dan hasilnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taib. Selanjutnya kami persilahkan kepada Anda yang mau bergabung
bisa menyampaikan melalui nomor telepon. Baik, kita angkat telepon pertama, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya, misalnya seorang notaris di dalam klien untuk balik nama sertifikat. Nah itu sekarang kan jual belinya misalnya 200 juta. Sekarang klien itu meminta harga diturunkan untuk menghindari pajak dengan besar. Itu bagaimana hukumnya notaris mengeluarkan nilai tidak sesuai dengan tersebut sebenarnya untuk menghindari pajak besar tadi, Ustaz? Itu Baik. pertama. Dua, bagaimana kita seseorang meminjam uang kepada kita, terus uang tersebut digunakan untuk membayar utangnya di bank konvensional, Ustaz. Apakah kita itu turut membantu meminjamkan uang itu ikut membantu perbuatan riba itu, Ustaz? Demikian saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Inilah salah satu di antara permasalahan yang cukup sulit ya. Yaitu terkait masalah pajak dan dunia notaris. Bohong itu tidak boleh. Dusta termasuk pelanggaran syariat. Sehingga orang yang berdusta dia berdosa. Namun terkadang ada orang yang berdusta dalam rangka untuk menghindari kedzaliman. Terutama dalam hal ini adalah pajak. Sebenarnya begini ya. Kalau pihak penarik pajak itu tidak minta data real, sehingga pajak bukan berdasarkan AJB, tapi berdasarkan NJOP misalnya ya. Atau berdasarkan tawar-menawar, sehingga pihak BKAD betul ya, pihak BKAD mengundang kepada yang bersangkutan, kalau mau bayar pajak silahkan datang dan tawar-menawar. Kalau berdasarkan tawar-menawar silahkan sampaikan ya. Saya pernah jual beli tanah ya, jual beli tanah mewakili orang lain. Kemudian terkait masalah pajak, karena tanah ini dekat kuburan, jadi dia dibawa NJOP. Akhirnya ketika ditanya, kamu bayar berapa? Saya sampaikan bayar sekian. Kok murah sekali? Kan kaget dia. Ya silakan diperiksa sendiri, wong itu ada kuburannya. Sehingga memang tanah itu tanah yang murah. Nah kalau berdasarkan itu berarti sampaikan dengan cara tawar-menawar. Alhamdulillah kalau bisa turun. Tapi kalau minta data real, pokoknya pajak hanya berdasarkan AJB. Kalau bukan AJB, kami nggak mau terima. Ya Anda tidak boleh secara sengaja melakukan penipuan di sini ya. Misalnya aslinya akad yang dilakukan adalah nilainya sekian M, tapi kemudian diturunin. Ada fatwa yang pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya sama, bolehkah menurunkan nilai AJB, nilai akad jual beli dalam rangka untuk ngakali pajak? Ya pajak itu betul kedzaliman, tapi berdusta untuk mengakali seperti ini tidak boleh. Sehingga sampaikan apa adanya, dan nanti yang nanggung dosa bukan Anda, tapi orang yang secara sengaja dia maksa seorang muslim untuk membayar pajak dengan cara yang nggak benar. Wallahu a'lam. Kemudian, bolehkah membayar utang orang yang terjerat riba? Anda membantu yang bersangkutan untuk membayari utang, berarti membantu yang bersangkutan untuk menyelesaikan dari transaksi riba. Insya Allah termasuk amal soleh. Namun kami sarankan sebelumnya adalah minta dulu menawar ke bank, ya. Sampaikan penawaran ke bank agar bunganya dihilangin. Kalau bisa, alhamdulillah. Sehingga ketika bunganya dihilangkan, Anda tinggal bayar pokoknya saja, dan saat Anda bayar pokoknya, berarti Anda tidak membayar kelebihannya sama sekali, dan itu tidak bayar riba. Tapi kalau nggak bisa, bank tetap maksa, pokoknya harus ada bunganya. Padahal kita sudah berjuang agar tidak ada bunga, tapi bank tetap maksa. Berarti yang nanggung dosa nanti sepihak, yaitu pihak bank.
Dan pada saat Anda ikut bantu membayar di sini, maka hakikatnya adalah ikut membantu dalam rangka untuk menyelesaikan orang dari jerat riba, bukan membantu untuk transaksi riba. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Sebelumnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, televisinya volumenya bisa dikecilkan? Ya, sudah ya Ustaz ya. Baik, silakan Bapak. Ustaz, kami dari komunitas ikhwan yang hobi olahraga, bermain sepak bola. Lalu yang ingin kami tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya memberikan penghargaan kepada tim yang menang? Penghargaannya itu sekedar berupa trofi atau piala Ustaz. Lalu pertanyaan kedua Ustaz, bagaimana hukumnya jika penghargaan trofi atau piala tersebut sumbernya diambil dari iuran anggota yang bermain? Itu saja Ustaz. Jazakallah khairan. Wa barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Fikum barakallahu. Baik. Baik, pada asalnya yang namanya perlombaan, ya, yang namanya perlombaan itu kembali kepada status permainannya. Jadi kalau kita buat rincian, ini bisa dimanfaatkan? Bisa ya? Baik. Kita bicara tentang perlombaan ya. Di sini ada yang perlu dibahas dulu adalah status permainannya. Ini ada yang boleh, ada yang dilarang. Dilarang contohnya yang berisi tindakan yang berbahaya. Seperti lomba, seperti apa misalnya? Tinju ya. Itu kan sasarannya muka. Dan Nabi SAW melarang memukul wajah. Yang lain contohnya apa? Perlombaan yang sangat mengancam nyawa. Misalnya lomba lomba bukan panjat pinang ini, lewat sebuah tali, kemudian bawahnya jurang, apa itu namanya? Atau lomba yang mengancam nyawa yang lainnya, dan tidak boleh. Kemudian lomba yang boleh ini lomba yang dia tidak mengancam nyawa, tidak ada unsur pelanggaran dan seterusnya. Termasuk yang dilarang di sini adalah bermain kartu, catur, karena di situ ada dalil. Kemudian dari yang boleh ini ada dua ya. Ada yang mendukung jihad. Ada yang mendukung jihad. Ada yang tidak mendukung jihad. Tidak mendukung jihad. Yang mendukung jihad ini boleh ada taruhan. Taruhan itu bagaimana? Orang bayar iuran, kemudian nanti siapa yang menang, maka dia berhak untuk mengambil. Dan ada rincian di sini ya, ada khilaf di antara para ulama terkait aturan taruhannya. Kita tidak bahas ini. Yang kedua ada yang tidak mendukung jihad. Yang tidak mendukung jihad contohnya apa, Pak? Sepak bola, tenis, dan olahraga-olahraga pada umumnya. Nah, untuk yang kedua ini yang tidak mendukung jihad, maka di situ haram taruhan. Dilarang ada taruhan. Selanjutnya, yang kedua, boleh nggak ada hadiahnya? Boleh hadiah. Boleh hadiah. Namun sebagian ngasih catatan, tidak boleh berbayar. Dan sebagian lagi memberikan catatan bahwa tujuan utama dia ikut lomba itu bukan dalam rangka untuk ngejar hadiah. Sehingga hadiah ini hanya sebatas ya penghargaan bagi yang menang, tapi bukan tujuan utama. Kalau sudah jadikan sebagai tujuan utama, kemudian bayar biaya pendaftaran, maka itu masuk dalam kategori perjudian. Misalnya, yang ikut lomba bayar sekian puluh ribu. Nanti menang dapat hadiah. Berarti kan di situ gini ya.
Kalau kita gunakan teori iwad dan muawad, kalau kita gunakan teori iwad dan muawad, begini ya. Iwadnya adalah iuran itu. Berapa iurannya? Ya itulah iwad. Muawadnya apa? Hadiah. Sudah? Ini yang jadi tujuan utama. Bukan bermainnya, tapi hadiahnya. Sudah? Ini jelas. Ini jelas ya. Hadiah jelas atau tidak? Tidak jelas. Kenapa kok tidak jelas, Pak? Ya jelas nggak jelas ya. Wong belum tentu Anda menang. Anda yakin nggak menang? Nggak tahu. Ya sudah. Berarti kan posisi hadiah nggak jelas. Sehingga iwatnya jelas, hadiahnya nggak jelas. Maka praktek seperti ini masuk kategori goror. Ini kan goror ya. Dan semua transaksi goror hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Apakah rizki itu juga bergantung kepada jenis usaha dan perjuangan kita? Terima kasih, jazakallah khairan. Apa yang dimaksud rizki bergantung? Apakah rizki itu bergantung pada jenis usaha dan perjuangan kita? Jika yang dimaksud adalah apakah besar kecilnya rizki yang didapatkan oleh seseorang bergantung pada jenis usaha dan perjuangan kita, secara umum seperti itu yang kita lihat di lapangan. Sehingga orang yang jualan cilok misalnya akan berbeda dengan orang yang jualan properti secara umum penghasilannya. Orang yang jualan apa misalnya? Orang yang jualan bensin eceran di pinggir jalan secara umum akan berbeda penghasilannya dengan yang jualan bensin dan dia punya SPBU. Sehingga berbeda-beda tergantung dari objek masing-masing. Namun jika yang dimaksud apakah yang dikonsumsi manusia yang berhasil dimakan, berhasil digunakan, itu bergantung kepada jenis usaha, jawabannya tidak. Saya tidak pernah punya pohon rambutan, tidak pernah nanam pohon rambutan, tidak pernah nanam padi, tidak pernah nanam ini. Tapi kita bisa makan padi, kita bisa makan buah, kita bisa makan durian. Dan itu nggak perlu beli, misalnya. Ada yang ngasih, kita bisa konsumsi. Baik, berarti di sini apa? Bahwasanya rizki seorang hamba itu tidak bergantung dari usahanya. Sehingga bisa jadi ada orang yang dia mengkonsumsi A, padahal dia nggak pernah mengusahakan untuk mewujudkan A itu. Tapi dikasih oleh orang. Jika maksudnya seperti ini, maka rizki yang dikonsumsi oleh hamba tidak bergantung dari usahanya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak Dindin. Waalaikumsalam. Langsung aja nih. Bagaimana kalau misalkan lembaga keuangan gitu ya, apakah koperasi atau bank melakukan produk usaha meminjamkan emas di sisi dan di sisi lain itu menjual beli emas gitu, boleh nggak gitu? Meminjam emas, meminjamkan emas ya, misalkan ada nasabah perlu dana sebenarnya dia, cuma untuk menghindari nurunnya nilai uang itu maka di lembaga keuangan itu bukan meminjamkan uang tapi meminjamkan emas gitu ya. Nah kemudian di sisi lain itu bank juga atau lembaga keuangan tersebut juga menerima jual beli emas gitu. Itu boleh nggak syariat gitu? Nasabah ketika pinjam emas bayarnya pakai uang atau pakai emas? Pakai emas. Karena tidak bayar uang gitu. Pinjamannya emas, memberikannya emas gitu ya. Baik. Ya. Cukup Bapak. Itu aja, terima kasih. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Jika lembaga keuangan meminjamkan emas, memberikan utang emas, kemudian nanti kembali dalam bentuk uang, ini hukumnya haram. Karena jadinya apa? Transaksi emas tidak tunai. Tapi kalau nasabah LKS meminjamkan emas dan kembali emas, hukumnya diperbolehkan. Ya, sehingga sebagaimana utang dinar bayar dinar, utang uang bayar uang, utang emas bayar emas. Kemudian LKS juga menjual emas, ya nggak jadi masalah. Berarti nanti dia punya pendapatan yang lain, yaitu dari jual beli.
Hanya saja nasabah yang minjam, dia tidak boleh membeli emas itu sebelum dikembalikan. Jadi begini ya. Lembaga keuangan syariah. Dia menyediakan kepada masyarakat nasabah. Akad yang pertama adalah utang emas. Dia menyerahkan emas ke nasabah dengan akad utang. Maka di sini nasabah hanya boleh bayar pakai emas. Bayar pakai emas. Terkadang juga LKS menjual emas ke nasabah. Jual emas. Gini ya. Maka untuk yang kedua ini, nasabah harus bayar secara tunai. Tidak boleh kredit. Kalau kredit, ya kena riba nasi'ah. Tapi kan ada fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas secara kredit. Ya, kalau mau ikut itu terserah dia. Tapi kita tidak setuju dengan kesimpulan itu. Sehingga ada dua akad di sini ya. Bisa akad jalur biru, utang emas, tapi nanti bayarnya emas, bukan uang. Kalau ini bayar uang, maka jadinya riba nasi'ah. Kalau bayarnya uang, riba nasi'ah. Kalau jual beli emas, maka nasabah nanti bayarnya tunai emas. Sehingga tidak ada yang tertunda di situ. Dan untuk jenis yang pertama ini, boleh nggak lembaga keuangan ngambil margin? Nggak boleh. Sehingga utang emas 10 gram, balik 10 gram. Untuk yang kedua ini, boleh nggak lembaga keuangan ngambil margin? Silahkan. Boleh. Begitu ya. Tapi ini harus dibayar secara tunai. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.